Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Mungkin saudara-saudara bertanya mengapa saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Hal ini karena setiap 1 minggu sekali Covenant City Church akan memberikan renungan harian dalam bahasa Indonesia. Kami berharap melalui renungan harian ini, saudara-saudara sekalian dapat kembali diberkati, dikuatkan, dan dihiburkan di dalam berita Injil yang menjadi satu-satunya pengharapan bagi semua orang percaya. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, fokus dari kehidupan kekristenan kita adalah untuk mengenal dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa demikian? Karena dengan kita memuliakan dan mengenal Dia seumur hidup kita, disitulah kita mendapatkan ketenangan dan kepuasan pribadi kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita mengenal Allah yang tidak terlihat, Allah yang begitu besar, yang tak terselami pemikiran-pemikirannya? Perikop yang baru saja kita baca memberikan sebuah kebenaran kepada kita akan Allah yang menyatakan dirinya kepada kita, dan bagaimana Allah akan menuntun kita untuk mengenal dirinya seumur hidup kita. Mari kita simak perikop tadi bersama-sama. Kita lihat ayat 25-27. Di situ Tuhan Yesus menyatakan tentang pribadi Allah dan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita. Pribadi Allah dinyatakan di ayat 25, digambarkan di situ dalam sebuah bahasa di mana Tuhan Yesus menyatakan ada sesuatu yang disembunyikan dan sesuatu yang dinyatakan. Dengan kata lain, di situ Tuhan Yesus berbicara sebuah misteri. Apa misteri ini? Misteri ini adalah tentang pribadi atau hikmat Allah sendiri, yang disembunyikan kepada orang-orang pandai dan orang berhikmat, dan dinyatakan kepada orang-orang kecil, atau dalam bahasa aslinya kepada anak-anak kecil. Mengapa demikian? Mengapa pribadi Allah dinyatakan sebagai sebuah misteri? Kita perlu mengingat sekali lagi akan siapa Allah dan siapa kita. Siapa Allah? Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah pun adalah pencipta kita, semua umat manusia. Dengan kata lain, Allah adalah Tuhan atas seluruh umat manusia, dan seluruh umat manusia adalah ciptaan-ciptaan Allah. Dan di sini ada sebuah perbedaan yang sangat jauh antara Allah dan manusia. Dan perbedaan ini berarti bahwa kita sebagai ciptaan-ciptaan Allah tidak akan mungkin dapat mengenal Allah, karena kita berbeda dengan Allah. Tidak hanya Allah lebih besar, Allah lebih agung dan mulia dan lebih tinggi daripada kita, tetapi Allah adalah pribadi yang di atas segala ciptaan-ciptaannya. Dan oleh karena itu kita sebagai ciptaan Allah, manusia yang terbatas, tidak akan mungkin dapat memahami Allah yang besar dan tidak terbatas itu. Kita tidak akan mungkin memahami pencipta kita. Betapa pandainya kita, betapa hebatnya kita, betapapun banyak kuasa dan harta yang kita miliki, kita tidak akan dapat mengenal Allah dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itulah, satu-satunya cara bahwa kita mengenal Allah adalah Allah sendiri yang harus menyatakan dirinya kepada kita. Dan dikatakan di ayat 26 dan 27, Allah menyatakan dirinya kepada kita karena Ia berkenan kepada kita. Pernyataan Allah kepada manusia adalah perkenanannya sendiri kepada kita. Dengan kata lain, kalau kita dapat mengenal Allah,
Allah menyatakan dirinya kepada kita, itu adalah anugerah bagi semua orang yang mengenalnya. Saudara sekalian, kalau saat ini kita dapat memahami isi firman Allah, kita dapat berdoa dan menyebut nama Allah, Bapa kita. Kita tahu dan sadar bahwa kita dipimpin dan Allah bekerja di dalam hidup kita. Kita sudah mendengar kabar Injil dan kita tahu bahwa Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Untuk kita memahami dan menghidupi seluruh kebenaran ini, semuanya adalah anugerah Tuhan semata dan bukan usaha kita. Pengenalan akan Allah adalah anugerah Allah bagi kita. Dan kita lihat lagi di ayat 27. Di situ Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan hubungan ontologis di dalam pribadi Tritunggal antara Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus di dalam satu kesatuan, di mana pengenalan akan Allah Anak dan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu terjadi secara penuh dan terjadi secara intim. Dari mana saya tahu ini? Karena kata mengenal yang dipakai di dalam kalimat tersebut berpadanan dengan kata yada di dalam bahasa Ibrani yang berarti mengenal atau berelasi dengan intim. Dengan kata lain, Allah adalah Allah yang mengenal dirinya secara penuh, dan pengenalan akan Allah itu tidak disebabkan oleh apapun di luar Allah. Allah tidak belajar untuk mengenal dirinya. Karena Allah adalah Allah yang sejati, yang di dalam pribadinya terjadi sebuah perkenalan yang intim. Dan sukacitanya untuk kita adalah hal ini dinyatakan kepada orang-orang yang berkenan di matanya. Seperti yang disebutkan di ayat 27. Dengan kata lain, saat Allah menyatakan dirinya kepada kita, dan kita mengenal Allah, kita tidak hanya mengenal Allah secara kognitif atau secara intelektual semata. Kita tidak hanya mengenal Allah sebagai sebuah pengetahuan saja, tetapi kita dibawa untuk berelasi, untuk mengenal Allah secara intim. Oleh karena itu, perkenalan akan Allah adalah relasi kita dengan Allah. Kita dibawa setiap saat di dalam kehidupan kekristenan kita untuk selalu mengenal Allah lebih dan lebih dalam lagi. Dan di saat kita mengenal Allah, disitulah kita kembali mengenal kasih Allah, kebenaran Allah. Kita mengenal Allah yang benci dosa, Allah yang adil, dan Allah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan saat kita bertemu dengan Dia muka dan muka nanti di surga kelak. Inilah perkenalan akan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membawa kita untuk mengenal akan Allah terus-menerus. Ayat 28-30, bagian ini mungkin menjadi bagian yang familiar di telinga kita. Atau mungkin ketiga ayat ini bisa menjadi ayat favorit bagi sebagian dari kita. Di situ Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya, orang-orang yang letih, lesu, dan terbeban berat, dan memakai kuk yang dipasangkan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya ingin membahas kata kuk ini secara cepat. Kata kuk dalam tradisi Ibrani adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan hubungan antara guru dan murid. Artinya saat Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk, pakailah kuk yang kupasangkan, Tuhan Yesus berkata, aku sebagai gurumu, dan engkau kupasangkan kuk, yaitu kau adalah murid-muridku. Tuhan Yesus menggambarkan hubungan ini, membawa perkenalan kita dengan Allah dengan cara Ia memuridkan kita secara pribadi. Ia memuridkan kita melalui kebenaran yang Ia sudah nyatakan di dalam firman Tuhan. Ia memuridkan kita untuk berjalan di dalam iman. Iman yang dianugerahkan kepada kita. Dan kita tahu, ini adalah sebuah perjalanan yang akan membawa kita mengenal akan Allah. Bukan berarti perjalanan pemuridan ini adalah perjalanan yang mudah. Banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi dalam perjalanan pemuridan kita di dalam Kristus. Misalkan, kita mungkin akan menemukan kesulitan untuk memahami isi firman Tuhan.
Atau mungkin kita akan kesulitan untuk menghadapi tantangan hidup, penderitaan yang begitu besar yang kita alami saat kita berjalan di dalam dunia yang membenci dan dunia yang menolak Allah. Tetapi ada satu jaminan. Dikatakan di ayat 28 dan 29. Pikulah beban yang kuberikan, pikulah kuk yang kupasang. Dan di situ Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa. Ini satu-satunya cara, satu-satunya hal yang dapat membawa kita kepada ketenangan jiwa, yaitu bersandar dan berjalan sebagai murid Kristus untuk mengenal Allah lebih dan lebih dalam lagi. Dan saya berdoa, kita berharap kita semua dapat bersandar dalam kebenaran bahwa kita adalah murid Kristus, di mana Tuhan membawa kita untuk mengenal Allah dan mengalami ketenangan jiwa yang sejati. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan kepada kami, sehingga Kau menyatakan diri-Mu kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak layak untuk menerima anugerah ini Tuhan. Kami tidak layak untuk berelasi dengan-Mu Tuhan, karena kami pada dasarnya adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan, Kau sendiri telah menyelesaikan dosa kami di atas kayu salib saat anak-Mu menanggung itu semuanya. Dan Tuhan, ajar kami, didik kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu Tuhan, untuk selalu mengarahkan hati, pikiran, dan mata kami kepada Allah Bapa dan pada Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekuatan Roh Kudus untuk berjalan dengan setia dan penuh sukacita di dalam kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan renungan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.